Leukemia merupakan salah satu jenis penyakit kanker darah yang dapat menyerang orang dewasa maupun anak-anak. Leukemia adalah penyakit kanker yang terjadi akibat sel-sel di sumsum tulang tidak berkembang dengan normal. Pengertian leukemia adalah kondisi saat jumlah sel darah putih di tubuh mengalami lonjakan hingga melebihi jumlah yang normal. Membeluduknya jumlah sel darah putih ini membuat fungsinya terganggu dan mengacuhkan fungsi organ-organ lain di tubuh. Leukemia sering tidak menimbulkan gejala khusus. Pada awal kemunculannya, kebanyakan leukemia tidak memperlihatkan gejala khusus. Penderita memang akan merasakan beberapa ketidaknyamanan, tetapi gejalanya mirip dengan gejala penyakit-penyakit lain. Gejala yang dirasakan tiap penderita leukemia pun tidak selalu sama karena tergantung pada jenis leukemia yang diderita dan tingkat keparahannya. Gejala umum yang biasanya dirasakan penderita penyakit leukemia adalah demam dan menggigil, tubuh terasa lelah, rasa lelah itu tidak hilang meskipun penderitanya sudah beristirahat. Berat badan menurun drastis, anemia, timbulnya bintik merah di kulit, mimisan, tubuh mudah memar, berkeringat berlebihan terutama pada malam hari, mudah terkena infeksi, muncul benjolan di leher atau ketiak akibat pembengkakan kelenjar getah bening, perut rasanya tidak nyaman akibat organ hati dan limpa membengkak. Sama seperti jenis kanker lain, leukemia juga bisa menyerang ke organ lain seperti paru-paru, saluran pencernaan, jantung, ginjal, dan testis. Bila sel kanker leukemia telah menyebar ke organ tertentu, akan muncul gejala lain seperti sakit kepala hebat, mual dan muntah, linglung, kehilangan kendali otot, kejang. Penyebab timbulnya leukemia. Sel darah putih diproduksi di sumsum tulang dan merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh. Bila fungsi sumsum tulang terganggu, salah satu efeknya adalah pada produksi sel darah putih yang menjadi berlebihan dan tidak berfungsi sebagai mestinya. Hingga kini, para ahli masih belum mengetahui faktor apa yang menyebabkan timbulnya leukemia. Namun, ada beberapa hal yang dapat membuat seseorang menjadi rentan terhadap leukemia. Faktor-faktor yang dapat memicu timbulnya penyakit leukemia adalah 1. Memiliki anggota keluarga yang pernah menderita leukemia. 2. Kebiasaan merokok yang dapat meningkatkan risiko perkembangan leukemia myeloblastik akut. 3. Kelainan genetik seperti Down syndrome. 4. Kelainan darah seperti misalnya sindrom myelodysplasia yang seringkali disebut juga preleukemia. 5. Pernah menjalani pengobatan kanker, kemoterapi, atau radioterapi. 6. Sering terpapar radiasi berkekuatan tinggi atau zat kimia seperti benzena. Jenis-jenis leukemia. Leukemia adalah penyakit yang dapat timbul secara akut atau kronis. Pada kasus leukemia akut, sel-sel kanker berkembang biak dengan cepat. Leukemia kronis berkembang biak secara perlahan dan gejala awalnya sangat ringan. Penyakit leukemia dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis. Yang pertama, ALL atau leukemia limfosit akut, juga biasa disebut leukemia limfoblastik akut. Penyakit leukemia ini terjadi akibat sumsum tulang terlalu banyak memproduksi sel darah putih. Jenis limfosit yang belum matang. ALL kebanyakan diderita anak-anak. Yang kedua, AML atau leukemia myeloid akut terjadi ketika sumsum tulang terlalu banyak memproduksi myeloblas, yaitu sel darah putih myeloid yang tidak matang. AML dapat muncul pada anak-anak maupun orang dewasa. Yang ketiga, CLL atau leukemia
Limfositik kronis terjadi ketika sumsum tulang terlalu banyak memproduksi limfosit yang tidak normal dan secara perlahan menyebabkan kanker. Yang keempat, CML. CML atau leukemia mielositik kronis terjadi ketika sumsum tulang tidak mampu memproduksi sel mieloid yang matang. Sebelum membuat diagnosis leukemia, dokter akan melakukan sejumlah tes untuk mengkonfirmasi gejala-gejala leukemia. Setelah memastikan jenis leukemia, barulah dokter akan memilih jenis perawatan yang tepat. Berdasarkan pengertian leukemia, dokter akan melakukan tes-tes berikut. Tes-tes yang dilakukan dokter adalah 1. Hitung darah lengkap. Tes darah berupa hitung darah lengkap bertujuan melihat jumlah dan tingkat kematangan berbagai jenis sel darah. Dari contoh darah akan dilihat sel-sel yang tidak normal atau yang belum matang. 2. Biopsi sumsum tulang belakang. Tes ini dilakukan dengan mengambil sampel jaringan sumsum tulang belakang menggunakan jarum panjang. Sampel ini kemudian diperiksa di laboratorium untuk mengetahui jenis leukemia dan seperti apa tingkat keparahannya. Yang ketiga, tes pemindaian seperti CT scan, MRI. Tes-tes ini dapat menemukan tanda-tanda keberadaan leukemia. Pengobatan leukemia. Jenis-jenis perawatan untuk penyakit leukemia adalah 1. Kemoterapi, yaitu pengobatan yang menggunakan obat khusus untuk mematikan sel-sel leukemia. Pasien leukemia bisa minum hanya satu jenis obat atau kombinasi beberapa obat. 2. Radioterapi atau terapi radiasi, yaitu pengobatan yang menggunakan sinar radiasi berkekuatan tinggi untuk menghancurkan dan menghambat pertumbuhan sel-sel leukemia. Terapi sinar radiasi dapat ditargetkan ke arah tertentu di tubuh maupun ke seluruh tubuh. Yang ketiga, transplantasi sumsum tulang, yaitu prosedur penggantian sumsum tulang yang rusak dan sumsum tulang yang sehat. 4. Imunoterapi atau terapi imun, yaitu pemberian obat-obatan untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan membantu tubuh melawan sel kanker. Yang kelima, terapi target, yaitu penggunaan obat-obatan untuk menghambat produksi protein yang digunakan sel kanker untuk berkembang. Contoh jenis obat yang bisa digunakan adalah penghambat protein kinase seperti imatinib. Lindungi diri dari resiko leukemia. Hingga saat ini belum ada satu cara yang dianggap paling efektif untuk mencegah timbulnya penyakit leukemia. Namun, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk melindungi diri dari leukemia. Cara melindungi diri dari risiko penyakit leukemia yaitu 1. Olahraga secara teratur. 2. Berhenti merokok. 3. Menghindari paparan zat kimia seperti benzena. Bila Anda bekerja di lingkungan yang rentan akan paparan zat tersebut, gunakan alat pelindung diri. Yang keempat, lakukan deteksi dini kanker, terutama bagi Anda yang memiliki penyakit kanker dalam keluarga.